Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rialita SPD, asal instansi SMA Negeri 8 Sarolangun. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 Universitas Jambi tahun 2023, mata pelajaran biologi. Video ini adalah menampilkan video PPL siklus 1 mengenai proses pembelajaran di sekolah materi virus. Selamat menyaksikan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua? Alhamdulillah. Oke. Kalau semuanya sehat, alhamdulillah. Kita bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa. Ayo para pimpin doanya dulu. Baiklah, untuk mengawali pelajaran pada pagi hari ini ada sebaiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam. Kita menyanyikan lagu wajib nasional. Satu, dua, tiga. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah Indonesia Raya. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Ibu mau memeriksa kehadiran anak-anak didik Ibu dulu untuk kelas 11 untuk kelas CE di SMA Negeri 8 Sarolangun ini. Siapa yang tidak hadir? Kelas siapa yang tidak hadir? Niko. Niko tidak hadir, alasannya? Sakit. Dengan ice breaking. Oke, kita ice breaking dulu ya. Ya, Bu. Bisa ice breaking? Bisa. Masih ingat ice breakingnya? Bisa. Ice breaking ini tujuannya Ibu buat untuk memfokuskan kalian supaya kedepannya lebih fokus belajar. Ibu mau lihat kefokusannya. Oke, ikuti kata-kata Ibu. Tangan diputar-putar, tangan diputar-putar, rentang kedua tangan pegang dagu. Ayo, pegang dagu siapa? Elsa. Elsa belum fokus, ya. Disti belum fokus ya. Ikuti kata-kata Ibu. Oke? Ikuti kata-kata Ibu. Rentang kedua tangan pegang lututmu, putar-putar. Nah, sebelum kita melihat lebih lanjut bagaimana peranan virus di dalam kehidupan kita, Ibu mau tanya, kemarin waktu kita terkena pandemi COVID-19, kalian di mana? Di rumah. Kalian ada yang kena COVID? Ya. Alhamdulillah ya, alhamdulillah nggak ada yang kena COVID. Kira-kira tahu apa penyebab COVID-19 saat itu? Penyebab dari COVID. Pesatnya perkembangbiakan virus. Pesatnya perkembangbiakan virus COVID-19 atau yang disebut dengan virus corona. Ada yang masih ingat bagaimana kehidupan kita pada tahun 2019 yang lalu? Pertama, dari bidang pendidikan. Apa yang terjadi? Ya, kita tidak boleh sekolah di sekolah. Kita sekolahnya di rumah. Di dalam metode daring. Daring itu apa? Dalam jaringan. Jadi kita memanfaatkan jaringan internet. Kemudian dari segi ekonomi menurun karena kurangnya interaksi di pasar. Apa ya, berperan lebih ekstra bekerja. Ya. Jadi
dampaknya terhadap bidang kesehatan itu tadi, karena memang hubungannya COVID-19 ini kan dengan kesehatan. Jadi di bidang kesehatan, perawat, bidan, orang-orang yang bekerja di bagian kesehatan bekerja lebih ekstra saat itu karena banyaknya korban yang meninggal. Nah, seperti itu ya, itu dampak dari COVID-19. Selanjutnya, jika semua itu berdampak, ada yang dampak negatif, ya yang kita bahas tadi, dampak negatif. Tentu ada dampak positifnya. Nah, dampak positif dari itu adalah, ada yang tahu dampak positifnya? Lebih banyak berkumpul dengan keluarga. Iya, mungkin ada dalam sosialnya ya, karena social distancing, jadi kita tidak bersosialisasi di luar, kita bersosialisasi di dalam rumah, jadi lebih banyak berinteraksi dengan keluarga saja. Kalau dalam bidang ekonomi, keuntungannya ya mungkin pada aplikasi tadi, seperti itu. Nah, semua itu kan yang disebabkan oleh siapa tadi? Virus. Semua yang menyebabkan dampak-dampak itu tadi adalah virus. Dalam hal ini, tentunya virus sangat berpengaruh. Nah, coba berpengaruhnya virus tadi ada hubungannya dengan replikasi virus. Apa itu replikasi virus? Reproduksi virus. Masih ingat reproduksi virus ada berapa macam? Dua. Siklus apa? Lisis. Masih ingat? Ibu. Lisis. Kemudian yang kedua? Keluar aja semua. Jadi reproduksi virus atau proses perkembangbiakan virus ada dua macam, yaitu lisis dan lisogeni. Ya. Jadi virus itu ada yang cara perkembangbiakannya lisis, artinya lisis itu dia berkembang biak bertambah banyak. Ya, dia bertambah banyak. Artinya kalau dia bertambah banyak, otomatis proses persebarannya semakin cepat. Nah, itu disebutkan tadi sangat berpengaruh pada proses penyebarannya. Jadi semakin dia cepat berkembang biak, maka pandemi tadi semakin merajalela. Siapa yang bisa menyebutkan apa pengaruh dari cepatnya penyebaran virus itu? Siapa yang bisa menyebutkan pengaruh dari cepatnya penyebaran virus itu? Siapa yang bisa? Ada eksternal. Angkat tangannya. Ya, kayak Paras. Ada eksternal dan lingkungan. Oke, kalau eksternal, Lingkungan. Kalau internal, gen. Ya, jadi gen makanya antara keluarga kita, kalau keluarga kita salah satu ada yang terkena virus, maka keluarga yang lain akan cepat tertular. Itu pengaruh dari internalnya, ya gennya. Kalau pengaruh eksternalnya adalah lingkungan. Oke, sudah dibentuk kelompoknya. Sudah dibentuk semua ya. Nah, kalian saksikan dulu video berikut ini. Oke, perhatikan. Memang waktu kecil divaksin? Dia tahu? Di apa namanya yang di sini? Di SD? Kalau mereka cukir kan ada bekasnya itu. Ya. Nah, itu gunanya dari vaksin. Beberapa tujuan yang ingin kita capai pada pembelajaran hari ini adalah yang pertama, ya. Yang pertama, tujuan pembelajaran yang ingin kita capai adalah peserta didik mampu menganalisis peranan virus yang menguntungkan dan merugikan. Jadi Ibu harapkan nanti setelah kita belajar, kamu bisa menganalisis, oh ternyata virus yang ini menguntungkan, virus yang ini merugikan. Kemudian yang kedua, setelah kamu bisa menganalisis mana yang merugikan, mana yang menguntungkan, kamu bisa mendiagnosis.
mencari pengobatan atau pencegahan dari infeksi virus tersebut. Nah, silakan kalian amati video ini. Bentar ya, Ibu akan menayangkan video mengenai virus. Amati video ini. There are multiple sexually transmitted infections, and many of those are not curable. Herpes is one of those. Not like you keep on getting things you don't actually want. So we're going to talk about why our bodies can get herpes, the different types, how you spread or contract herpes, and even some potential treatment options. And you actually have herpes and not even know it. The other is called herpes simplex virus type 2 or HSV2. Now HSV1 is most often associated with sores around the mouth and the lips, often referred to as cold sores or fever blisters, whereas HSV2 is most often associated with sores around the genital structures and even the anus. But there is some potential crossover between these two viruses. Virus herpes ini menyerang organ or spread through direct contact kelamin. with infected oral. tubuh. Tapi sel penghadang kemampuannya paling lemah, namun kemampuan pekerjaannya paling tinggi. Karena kuman yang masuk sudah lemah, pasukan terlemah pun bisa dengan mudah melumpuhkan, memakan, dan menghancurkan. LKPD untuk kalian kerjakan per kelompok. Silakan kalian kerjakan per kelompok sesuai dengan perintah yang ada di LKPD, yaitu kalian menganalisis. Ya, kalian menganalisis apa masalah-masalah yang bisa kalian buat pertanyaan di video yang sudah kalian saksikan tadi. Mengapa virus tersebut bisa menginfeksi manusia, hewan, dan tumbuhan? Kemudian bagaimana virus dapat merugikan dan menguntungkan bagi manusia? Silakan kerjakan di LKPD secara berkelompok dan diskusikan. Silakan cari sumber informasi dari buku dan internet, dari handphone, jurnal-jurnal. Pemberian vaksinasi yang pemberian Berarti kalau kamu pakai itu pas kamu punya campak, terus kalau kondom, itu yang ada penamatan sudah ada ini kan Nanti kamu bahas satu apa kesimpulannya dari kita apa ya dah? Menurut apa ya? tapi Menyerang. Oke, sudah selesai. Sudah selesai diskusinya. Kelompok siapa yang mau maju ke depan? Oke. Kelompok Dias dulu yang angkat tangan. Silakan kelompok Dias maju ke depan, mempresentasikan hasil diskusinya. Kemudian kelompok lain perhatikan yang dipresentasi oleh temannya di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dias Priana sebagai moderator kelompok 3 dengan beranggotakan Niko, Liza, dan Liza. Dari video yang telah kita tonton secara bersama-sama, yaitu virus Punggro. Dan kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai peranan virus yang akan disampaikan oleh Devi, Liza, dan Faiza. Itulah hasil dari diskusi kami. Sebelum saya menutup presentasi ini, apakah dari masing-masing kelompok ada yang ingin ditanyakan mengenai penjelasan kami? Oke, kelompok Indah.
Berapa lama virus ini bertahan di permukaan benda? Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan oleh kelompok Ida. Di sini kelompok kami akan langsung menjawabnya yang akan dibacakan oleh Liza. Pertanyaannya, berapa lama virus ini bertahan di permukaan benda? Jawabannya adalah, sampai saat ini belum diketahui dengan pasti berapa lama COVID-19 mampu bertahan di permukaan suatu benda. Meskipun studi awal menunjukkan bahwa COVID-19 dapat bertahan hingga beberapa jam, tergantung jenis permukaan, suhu, atau kelembapan lingkungan. Namun, disinfektan sederhana dapat membunuh virus tersebut hingga tidak mungkin menginfeksi orang lain. Kami dapat menyimpulkan dari materi ini bahwasanya kesimpulannya akan dibacakan oleh Faiza. Tumor virus adalah penyakit pada tanaman padi yang disebabkan oleh dua jenis virus, yaitu RTB. Oke, kalau tidak ada yang menanggapi, kita kasih aplaus dulu untuk kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Sebelum saya ingin berterima kasih kepada ibu dan teman-teman semuanya yang telah mengizinkan dan menyempatkan waktu untuk hadir mendengarkan presentasi kami. Baiklah, saya selaku moderator akan memperkenalkan para presentator kelompok saya, yaitu saya sendiri, Anissa Faras. Saya Indah Kaila. Saya Pak. Virus pada hewan atau flu burung. Flu burung atau avian influenza disebabkan oleh HIV, Helicobacter avian influenza virus. Berawal dan hanya menyerang unggas. Mutasi membuat beberapa varian virus ini menjadi ganas sehingga menginfeksi ular, babi, dan manusia. Baiklah, dari beberapa materi dan kesimpulan yang kami sampaikan, adakah dari kelompok lain yang bertanya? Waktu dan tempat kami persilakan. Bisakah hewan peliharaan menyebarkan COVID-19? Baiklah, terima kasih kepada kelompok 1. Izin menjawab. Bisakah hewan peliharaan menyebarkan COVID-19? Jawabannya, saat ini belum ditemukan bukti bahwa hewan peliharaan seperti anjing atau kucing dapat terinfeksi virus COVID-19. Namun, akan jauh lebih baik untuk selalu mencuci tangan dengan sabun dan air setelah kontak dengan hewan peliharaan. Kebiasaan ini dapat melindungi Anda terhadap berbagai bakteri umum seperti E. coli dan Salmonella yang dapat berpindah antara hewan peliharaan dan manusia. Tidak ada? Kalau tidak ada lagi tanggapan dari kelompok lain, gue rasa sudah cukup. Kasih tepuk tangan dulu kepada kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusinya ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Septiana Anda sebagai moderator kelompok 1 dan teman saya Faiza, Najwa Fabiola, Ihadatul Aisy. Baiklah, kami akan membahas materi mengenai virus yang menginfeksi pada manusia yang akan dibaca oleh Nisa. Virus gondongan adalah penyakit menular yang disebabkan oleh infeksi virus. Infeksi biasanya menyerang kelenjar parotitis. Bagaimana cara mencegah penularan virus corona? menurut saya, beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mencegah penularan virus ini adalah menjaga kesehatan dan kebugaran agar stamina tubuh tetap prima dan sistem imunitas atau kekebalan tubuh meningkat, mencuci tangan dengan benar secara teratur, menggunakan air dan sabun atau hand glove berbasis alkohol, mencuci tangan sampai bersih. Selain dapat membunuh virus yang mungkin ada di tangan kita, tindakan ini juga merupakan salah satu tindakan yang mudah dan murah. Baiklah, itulah yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kita sama-sama mengulangi apa kesimpulan dari materi kita pada hari ini yang sesuai dengan tujuan pembelajaran di awal. Yang pertama adalah menganalisis peranan virus yang menguntungkan bagi dan merugikan dengan tepat. Dari hasil video, kalian sudah menganalisis bahwa virus yang
tadi salah satu contohnya adalah penyakit gondongan yang disebabkan oleh virus paramesovirus, ya, yang disebabkan oleh paramesovirus, yaitu penyakit gondongan pada manusia, dan di sini ciri-cirinya adalah pembengkakan pada kelenjar. Selanjutnya, virus yang merugikan pada tumbuhan, ya, yang dikenal dengan nama virus tumbrovirus, ya. Jadi tumbrovirus adalah virus yang merugikan pada tumbuhan, dan di sini ciri-cirinya tumbuhan yang terkena virus tumbro adalah dengan daun menjadi kekuningan. Dan cara pencegahannya adalah dengan memberikan vaksinasi dengan disinfektan atau yang disemprotkan pada tumbuhan, ya. Dan di dalamnya di situ ada kandungan vaksin supaya mencegah agar tumbuhan lain tidak ikut terinfeksi. Selanjutnya, virus yang merugikan pada hewan. Flu burung, yaitu yang merugikan pada hewan unggas, khususnya yang banyak menyebabkan unggas itu mati mendadak. Dan hal ini pencegahan atau pengobatannya juga dengan vaksinasi. Sudah paham semua mengenai penganalisis virus yang menguntungkan dan merugikan? Sudah bisa mendiagnosis apa yang bisa mencegah dari infeksi virus tersebut? Yaitu dengan memanfaatkan vaksinasi. Vaksinasi itu adalah contoh dari virus yang menguntungkan. Oke, kalau begitu Ibu rasa sudah cukup paham. Sekarang Ibu akan memberikan evaluasi melalui media Quizizz. Silakan anak-anak Ibu buka aplikasi Quizizz dengan mengetik Join My Quiz. Apa yang maksud dengan Tinggal mọi khả năng là một banyak ini itu? Mana jawabannya? Apa kosong? Baca di iPhone aja ya. Aku balik bete, Bu. Ada seboleh ke DT bisa jo. Seboleh ke mana bisa jo. Bisa, kalau sembilan aja. Untuk materi selanjutnya minggu depan kita akan masuk ke pembahasan materi baru karena materi virus sudah selesai dan kalian sudah bisa memahami, menganalisis dan mendiagnosis apa saja peranan virus yang merugikan dan menguntungkan. Untuk hari ini kita
kita sudahi dulu. Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bu. Iya Bu. Thank you guys.